Saat ini saya bekerja di salah satu badan pengawas keuangan di bagian administrasi dan saat ini ditempatkan sebagai sekretaris. Awalnya sulit karena backgroundnya marketer. Kemudian tapi dia bersyukur karena dia juga bisa membuat akun media sosial yang sifatnya resume kajian. Namanya Pena Langit Resume Kajian. Juga tanpa disadari dia begitu dia punya memakai baju, ternyata bajunya itu disukai oleh teman-temannya dan bahkan dia akhirnya menjual baju buat mereka dan sambutannya bagus. Ketika masak pun juga demikian. Nah, yang ingin ditanyakan adalah apa saja yang harus saya gembleng sebagai seorang SE untuk menjalankan tugas saya sebagai sekretaris saat ini? Apa saja yang harus saya siapkan jika suatu saat saya ingin bercita-cita resign mengolah bisnis sendiri? Oke, itu intinya ya pertanyaannya. Sekretaris, sekretaris yang baik, Anda berada di Badan Pengawasan Keuangan, di bagian administrasi dan Anda berperan sebagai sekretaris. Kalau Anda ingin jadi sekretaris yang baik, Anda harus bisa membedakan mana yang urgent, mana yang important. Itu dulu yang paling penting tuh. Mana yang mendesak, mana yang kadarnya penting. Kedua, Anda harus bisa membedakan mana yang terbuka, mana yang confidential. Yang ketiga, Anda harus bisa membedakan mana yang bisa ngejuntrungin bos Anda masuk jurang, mana yang jagain bos Anda. Yang keempat, Anda harus bisa membedakan bagaimana caranya menjadi orang yang dipakai atau kepake sehingga bos Anda menjadi tergantung banget dengan Anda menjadi aset, Anda menjadi tangan kanan. Dibandingkan dengan Anda sebagai sekretaris yang dicuekin, yang Anda dianggap liability, dianggap sebagai beban. Nah, ini Anda harus bisa membuat Anda menjadi aset yang bagus. Yang kelima, Anda sebagai sekretaris harus bisa membuat kerjaan Anda itu presisi, memuaskan bos Anda. Dibandingkan dengan sekretaris yang errornya terlalu banyak. Typing errornya banyak, communication errornya banyak, penugasan-penugasan errornya banyak. Nah, itu yang berbahaya. Jadi kalau Anda pengen jadi sekretaris, 5 item tadi Anda harus bisa kuasai dengan baik. Kalau Anda mau sambil berbisnis, monggo silahkan. Tapi tetap harus di luar jam kerja. Saya selalu ingin menekankan kepada teman-teman, kalau Anda sudah tanda tangan menjadi karyawan, di situ ada jam kerja. Jam kerja Anda nggak boleh pakai untuk kepentingan yang lain, karena itu namanya Anda korupsi waktu. Itu hianat kecil. Orang yang hianat, yang maksudnya tadinya Anda mau dapat rezeki banyak, akhirnya Anda nggak akan mendapatkan rezeki banyak. Karena dalam sebuah hadis memang dikatakan orang yang hianat itu pasti rezekinya akan sempit. Makin besar hianatnya, makin sempit rezekinya. Ya, karena itulah boleh Anda berbisnis tapi harus di luar jam kerja. Anda bisa melakukan paralel. Sebagaimana Anda punya kelebihan tadi, milih pakaian bagus, kalau Anda masak bagus. Kemudian setup yang benar bisnis Anda itu serapi mungkin. Tapi tetap bagi Anda sebagai orang sensing, Anda harus menggunakan filsafat monyet. Filsafat monyet itu Anda pegang satu ranting, ketika Anda berpindah ke ranting yang lain, ya Anda pegang dulu ranting yang lain itu baru Anda pindah. Sama aja. Maka Anda sekarang ketika Anda mau mulai paralel dengan bisnis Anda di luar jam bekerja tadi, boleh Anda kembangkan sampai pada satu titik ketika bisnisnya itu udah terset up rapi banget dan bisa mendatangkan income saat ini dan di masa yang akan datang lebih besar dari gaji Anda sebagai sekretaris dengan segala prospeknya, ya Anda boleh banting setir untuk bisa menjadi pebisnis. Tinggalkan karir Anda yang sekarang.